Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal simulasi KSM Biologi tahun 2021. Ikuti sampai akhir ya. Oke, sekarang kita mulai dari soal nomor 5. Di sini ada tabel, di mana tabelnya berisi tentang letak hormon, ada ujung basal dan juga ujung apikal. Kita baca dulu ya soalnya. Tabel di atas menunjukkan jumlah hormon tanaman yang melewati segmen pendek dari batang muda ketika disuplai ke ujung yang paling dekat dengan ujung pucuk atau ujung apikal dari ujung terjauh dari pucuk atau ujung basal. 3 percobaan dilakukan seperti yang ditunjukkan pada tabel. Kalium sianida diberikan dengan hormon pada percobaan ketiga. Interpretasi terbaik dari hasil percobaan tersebut adalah, berarti kita sekarang berbicara tentang hormon tumbuhan ya. Hormon tumbuhan itu adalah hormon yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Hormon tumbuhan, ada banyak sekali hormon tumbuhan. Nah, di sini kita sebenarnya tidak tahu nih hormon tumbuhan apa yang diberikan ya. Hanya saja di sini kata kuncinya adalah hormon tumbuhan ini diberikan dari basal N atau ujung basal ke ujung apikal. Jadi kalau membaca tabel ini, dia itu diberikan dari basal N atau ujung basal ke ujung apikal. Jadi kalau misalnya nih ya ada batang, kemudian ini adalah ujung apikal, kemudian yang ini adalah ujung basal. Nah, hormonnya ini dia diberikan dari bawah ke atas gini. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian di sini menggunakan tiga eksperimen atau 3 percobaan, di mana yang pertama dilakukan pada suhu 3 derajat Celcius, kemudian yang kedua dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius, dan yang ketiga dilakukan pada 25 derajat Celcius ditambah dengan potasium sianida atau kalium sianida. Nah, ternyata seperti yang kita lihat, seperti yang bisa dilihat dalam tabel ini ya, yang bisa dilihat dari tabel ini, ternyata walaupun yang diberikan awal itu adalah ujung basal, tapi ternyata konsentrasi hormon yang paling banyak itu ada pada ujung apikal. Nah, dari sini sebenarnya kalian sudah harus tahu apa sih hormon yang konsentrasinya itu lebih tinggi pada ujung apikal. Iya, hormon auksin. Jadi, kemungkinan adalah hormon auksin. Karena apa? Hormon auksin itu biasanya terkonsentrasi pada ujung apikal, bukan pada ujung basal, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ada hormon yang dicampur dengan kalium sianida. Apa sih hubungan antara hormon auksin dengan kalium sianida? Ternyata kalium sianida ini dia bisa membantu untuk mentransfer hormon auksin ya. Jadi saya tulis di sini, dia fungsinya adalah untuk membantu mentransfer hormon auksin. Nah, bagaimana? Ini kan yang di ujung basal, dia 3,9 ya konsentrasi auksinnya. Nah, ternyata ketika di ujung apikal, maka dia konsentrasi hormon auksinnya 4,2. Berarti benar, kalium sianida ini dia bisa membantu untuk mentransfer hormon auksin. Ya, dari sini bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan membaca opsi jawabannya. Di sini kita disuruh menginterpretasikan terbaik dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Untuk yang A, hormon yang digunakan adalah hormon auksin, benar atau salah?
Iya, benar. Karena apa? Karena hormon ini terkonsentrasi pada ujung apikal. Dan ujung apikal biasanya itu ada pada hormon auksin. Jadi kemungkinan jawaban yang A ini benar. Tapi kita lihat dulu yang B. Hormon menunjukkan gerakan searah. Apakah benar hormon ini menunjukkan gerakan searah? Kita lihat di sini. Pergerakan di sini itu dari basal menuju ke apikal, ya kan? Dari bawah menuju ke atas. Nah, sebenarnya kalau misalnya pergerakan searah itu dari atas menuju ke bawah, bukan sebaliknya. Jadi, jawaban yang B itu salah. Kemudian yang ketiga, yang C. Kemudian yang C, terjadi transport aktif hormon. Nah, di sini ada kata-kata transport aktif. Transport aktif itu apa? Transport yang dia itu membutuhkan energi. Kenapa kok dia bisa membutuhkan energi? Karena dia melawan gradiensi. Melawan gradiensi itu maksudnya bagaimana? Dia bergerak dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Apakah pergerakan ke atas dari ujung basal ke ujung apikal itu bisa disebut transport aktif? Belum bisa disebut transport aktif. Karena apa? Karena kita tidak tahu nih konsentrasi yang ada di basal, konsentrasi auksin yang ada di basal, dan juga konsentrasi auksin yang ada di apikal. Kita tidak tahu karena ini kita mengujinya itu memang dari bawah ke apikal, tapi kan nanti dikasih rentang waktu ya. Jadi tidak tahu apakah memang benar-benar di basal itu lebih sedikit daripada di apikal. Jadi untuk yang C ini masih belum bisa kita benarkan. Kemudian yang D, transportasi hormon terjadi secara difusi. Nah, kalau untuk transportasi hormonnya sendiri itu masih belum bisa kita yakini keadaannya yang sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu nih konsentrasi auksin yang ada di basal itu awalnya bagaimana dan konsentrasi auksin yang ada di apikal itu awalnya bagaimana. Jadi yang nomor D ini juga belum bisa ditentukan kebenarannya. Jadi untuk yang interpretasi terbaik dari hasil penelitian ini adalah yang A ya. Jadi hormon yang digunakan adalah hormon auksin. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Jika wanita diceraikan oleh suaminya, maka dia harus menunggu masa iddah sebelum menikah kembali. Ibu Sarah diceraikan oleh suaminya yang bernama Bapak Harun pada tanggal 3 Agustus. Ibu Anissa mengalami menstruasi pertama pada 7 Agustus. Kemudian ada satu lagi yang namanya Ibu Sarah diceraikan oleh Bapak Jamal pada tanggal 12 Agustus. Dan Ibu Sarah mengalami menstruasi pertama pada tanggal 2 September. Kapan Ibu Anissa dan Ibu Sarah bisa menikah kembali? Jika Ibu Anissa dan Ibu Sarah siklus haidnya berjalan normal. Dalam catatan, untuk siklus haidnya adalah 28 hari dan lama haidnya adalah 7 hari. Oke, berarti sekarang kita membahas tentang fikih lagi ya. Membahas tentang fikih tentang masa iddah. Nah, ini sangat penting ya, masa iddah. Masa iddah itu ada bermacam-macam ternyata ya. Bukan hanya satu macam atau dua macam, tapi ada bermacam-macam. Yang pertama, masa iddah karena adanya cerai talak. Cerainya itu karena ditalak, jadi diceraikan, bukan karena cerai mati ya. Nah, masa iddah untuk cerai talak ini ada dua macam. Apa saja macamnya? Macam yang pertama, ketika wanita itu siklus haidnya itu masih normal ya, masih bisa haid, masih bisa menstruasi, dan menstruasinya itu normal. Masa iddahnya adalah menunggu 3 kali sucian. Ini bisa dilihat dalilnya. Dalilnya ini bisa kalian lihat pada surat Al-Baqarah ayat
228. Al-Baqarah ayat 228 ya. Di surat Al-Baqarah ayat 228 itu dijelaskan bahwa masa iddah untuk yang dicerai talak bagi wanita yang masih bisa menstruasi atau menstruasinya masih lancar itu adalah 3 kali sucian. Kemudian yang kedua, bagi wanita yang sudah tidak bisa menstruasi lagi, tidak bisa menstruasi. Tidak bisa menstruasi ini karena apa? Karena misalnya sudah tua ya, jadi sudah menopause, atau karena ada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa menstruasi lagi. Nah, ternyata masa iddah untuk cerai talak untuk wanita yang tidak bisa menstruasi itu adalah 3 bulan. Ini bisa dilihat pada surat At-Talaq ayat 4. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika ada wanita yang diceraikan tapi cerainya itu mati, ya. Jadi ditinggal suaminya meninggal dunia, itu pasti dia harus melakukan masa iddah. Nah, masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, ini bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 234. Nah, kemudian ada lagi yang satu ya. Dia diceraikan ketika sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Di sini saya tambahi ya, ketika dia itu hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah, begitu adil Islam itu membagi masa iddah pada masing-masing orang ya. Nah, dari sini maka kalau kita melihat pada soalnya, berarti si Ibu Anissa dan juga Ibu Sarah ini dia merupakan cerai talak ya kan? Cerai talak karena diceraikan oleh suaminya, dan masa iddahnya karena dia siklus menstruasinya masih normal, maka masa iddahnya adalah 3 kali sucian. Nah, sekarang kalau sudah tahu bahwa masa iddahnya adalah 3 kali sucian, sekarang kita hitung gitu ya. Berapa sih 3 kali suciannya dari Ibu Anissa dan juga Ibu Sarah? Agar apa? Agar dia itu bisa menikah lagi ketika masa iddahnya sudah selesai. Sekarang kita hitung dulu mulai dari Ibu Anissa ya, Mrs. Anissa. Kita hitung, di sini dikatakan bahwa siklus menstruasinya adalah 28 hari dengan periode lama menstruasinya adalah 7 hari. Kemudian sekarang kalau di sini 3 kali sucian biar memudahkan kita, jadi sekarang saya tulis dulu ya 1, 2, 3. Ini berarti 3 kali suciannya, 3 periode haidnya. Nah, untuk yang pertama, Ibu Anissa itu pertama kali haid pada tanggal 7 Agustus. Jadi mulai dari 7 Agustus. Mulai dari 7 Agustus, kalau misalnya lama periode menstruasinya adalah 7 hari, maka tanggal berapa dia suci? Iya, tanggal 13 Agustus. Nah, 13 Agustus ini adalah hari pertama dia suci. Bisa dikatakan suci pertama. Nah, karena siklus menstruasinya adalah 28 hari, maka untuk mencari siklus yang nomor 2 ini, siklus yang kedua ini, 28 dikurangi 7 hari periode menstruasinya, berarti tinggal 21 hari. Nah, 13 Agustus ditambah dengan 21 hari setelahnya, maka untuk siklus yang pertama adalah 4 September. Jadi di sini ada 4 September. 4 September ini siklus pertama ya. Nah, kemudian untuk yang periode kedua berarti dia haid lagi adalah 5 September. 5 September ditambah 7 hari ya, berarti 7 hari berarti berapa? 11 September. 11 September ini dia sudah suci, berarti dia sudah dapat 2 kali sucian. Nah, 11 September ditambah 21 hari ya untuk mendapatkan 2 periode menstruasi. Berarti berapa? 2 Oktober. Nah, 2 Oktober ini adalah akhir dari periode kedua. Sampai pada akhirnya untuk yang periode ketiga atau menstruasi pada periode ketiga adalah 3 Oktober. 3 Oktober karena lama haidnya adalah 7 hari, maka berapa suciannya?
Iya, 10 Oktober. 10 Oktober ini adalah suci yang ketiga. Nah, kalau dia sudah dapat 3 kali sucian ya, maka dia bisa menikah kembali. Untuk yang Ibu Anissa, dia bisa menikah kembali pada 10 Oktober. Nah, kemudian sekarang yang kedua adalah Ibu Sarah. Nah ya, seperti tadi kita buat 3 periode. Untuk yang pertama kali dia haid adalah berapa ya? 2 September. Nah, 2 September. Karena dia mempunyai lama menstruasi 7 hari, maka kapan dia suci? 8 September dia suci. Karena di sini dia suci, maka dia sudah dapat sucian pertama. Nah, karena di sini siklus menstruasinya juga 28 hari dikurangi lama menstruasinya adalah 7 hari, maka sisa 21 hari untuk menghabiskan satu periode. Jadi 8 September ditambah 21 hari kemudian. Jadinya berapa? 29 September. Ini adalah periode pertama. Sehingga mens yang kedua untuk periode kedua itu adalah 30 September. 30 September nanti akan bisa suci pada 6 Oktober. Nah, ini dia dapat sucian kedua. 6 Oktober ditambah 21 maka 27 Oktober. Nah, kemudian dilanjutkan untuk periode ketiga 28 Oktober ya, mulai awal haid ditambah 7 hari untuk haidnya, untuk sucinya berarti 4 Oktober, November. 4 November itu sudah dapat sucian yang ketiga. Jadi jawabannya untuk bisa menikah lagi Miss Anissa itu harus menunggu sampai 10 Oktober, sedangkan Mrs. Sarah atau Ibu Sarah bisa menunggu sampai 4 November. Nah, di mana ini yang benar ya? Kita lihat dulu opsi jawabannya. Yang A 3 Oktober sudah salah ya, karena di sini 10 Oktober. Nah, untuk yang B 10 Oktober oke betul, dan Ibu Sarahnya 3 Desember. 3 Desember apa benar? Tidak, karena di sini 4 November, berarti salah. Kemudian yang C, untuk Mrs. Anissa 10 Oktober, benar. Dan untuk Mrs. Sarah 25 November, apakah benar? Salah. Kemudian yang C, untuk yang D, untuk Mrs. Anissa 3 Oktober, benar atau salah? Salah. Jadi, kok nggak ada jawaban yang benar ya? Apa mungkin ini salah ya? Ini adalah November, bukan Desember ya. Kalau ini November ya, ini bisa jadi betul. Kalau misalnya kita menghitung 4 November, kita kan tidak tahu ya jumlah hari itu 30 atau 31. Tapi normalnya kan 1 bulan 30 hari. Jadi untuk yang saya hitung ini normalnya saja 30 hari. Entah itu ada yang 31 atau 30 ya. Jadi kalau ini Desember seharusnya November, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Karena yang C bukan 25 November. 25 November itu sudah pada periode keempat. Tidak perlu menunggu periode keempat. Kalau misalnya sudah dapat 3 kali sucian, itu tidak sampai 3 bulan ya teman-teman. Masa idah untuk orang yang menstruasinya itu lancar, itu biasanya tidak sampai 3 bulan ya. Hanya perlu menunggu 3 kali sucian. Itu sudah bisa menikah lagi atau masa idahnya sudah berakhir ya. Oke. Nanti mungkin ada dari kalian yang perhitungannya berbeda, bisa di-share, bisa dibagi, bisa didiskusikan pada kolom komentar ya. Bisa dipahami ya. Pokoknya seperti ini. Peraturan dalam Islamnya itu seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Allah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Termasuk interaksi antar hewan dan tumbuhan. Salah satu interaksi antar hewan dan tumbuhan adalah penyerbukan. Banyak bunga beradaptasi dengan memiliki pola khusus pigmen pada kelompok bunganya yang hanya dapat dilihat melalui sinar UV dan tidak dapat terlihat oleh manusia.
Bunga-bunga ini diserbuki oleh lebah madu Eropa atau Apis mellifera yang penglihatan lebah tersebut mencakup rentang panjang gelombang UV. Kesimpulan mana yang paling tepat terkait paparan di atas? Oke, untuk soal ini sebenarnya sepertinya sudah pernah saya bahas ya pada pembahasan soal KSM tingkat nasional tahun 2018 kalau tidak salah ya. Jadi kalau bagi kalian yang sudah melihat penjelasan itu, pembahasan itu sepertinya masih hafal ya. Nah, bagi kalian yang belum melihat pembahasan itu, bisa kalian lihat dan di sini saya ulangi tapi hanya dalam versi yang lebih singkat ya. Nah, penjelasan singkatnya itu seperti ini. Di suatu daerah itu ada bunga yang beradaptasi ya. Jadi ada bunga yang beradaptasi. Kata kuncinya di situ. Di sini ya. Mana ya? Many flower adapt ya, nah ya, jadi banyak bunga yang beradaptasi. Bunganya itu beradaptasi. Apa sih adaptasi itu? Jadi kan adaptasi itu adalah salah satu cara organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dia bisa bertahan hidup. Kenapa sih bunga itu beradaptasi? Bunga itu beradaptasi terhadap apa? Ya terhadap lingkungannya. Karena apa? Karena yang namanya bunga itu kan memerlukan polinet ya atau penyerbukan. Dia kan membutuhkan penyerbukan. Nah, ternyata di daerah tersebut itu penyerbukannya itu hewan yang bisa membantu penyerbukannya itu adalah lebah madu Eropa. Ya, penyerbukan dibantu oleh lebah madu. Eropa. Nah, ternyata lebah madu Eropa itu berbeda dengan hewan penyerbuk lainnya karena lebah madu Eropa itu hanya bisa melakukan penglihatan atau penglihatannya itu bisa menangkap pada gelombang UV saja ya. Jadi lebah madu Eropa itu penglihatannya hanya bisa menangkap pada panjang gelombang sinar UV. Nah, kalau kalian masih belum tahu, gelombang sinar UV itu lebih kecil atau lebih rendah daripada gelombang cahaya tampak. Di mana untuk gelombang UV itu dia sekitaran 0 sampai 400 nanometer, sedangkan untuk cahaya tampak itu lebih besar, 400 sampai 700 atau 800 nanometer. Jadi tidak bisa dilihat oleh penglihatan manusia ya. Nah, kemudian karena bunga ini penyerbukannya itu hanya bisa dibantu oleh lebah madu Eropa, di mana lebah madu Eropa itu penglihatannya ada pada panjang gelombang UV, maka tanaman itu harus mengembangkan pigmentasi pada kelopak bunganya ya. Jadi tanaman harus mengembangkan pigmentasi pada kelopak bunganya. Karena apa? Agar dia bisa dibantu penyerbukannya oleh lebah madu Eropa. Ketika dia sudah bisa diserbuki oleh lebah madu Eropa ini, si bunga ini bisa bereproduksi secara terus-menerus ya. Nah, dari penjelasan ini kita sekarang kembali ke soalnya dan melihat opsi jawabannya. Kesimpulan mana yang paling tepat terkait paparan di atas? Untuk yang A, pigmen UV membantu tanaman menangkap cahaya pada saat fotosintesis. Apakah benar? Nah, yang kalian harus ingat, yang namanya fotosintesis itu ada dibantu oleh cahaya tampak. Cahaya tampak itu berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Jadi bukan dari sinar UV. Untuk yang A, salah. Kemudian yang B, serangga penyerbuk mengembangkan penglihatan UV untuk mencari sumber makanan. Nah, di sini apakah yang mengembangkan penglihatan UV untuk mencari makan itu adalah insek atau serangganya? Dalam hal ini lebah madu Eropanya? Bukan. Yang mengembangkan pigmentasinya itu adalah bunganya ya, pada kelopaknya. Jadi untuk yang B salah. Kemudian yang C, bunga-bunga ini secara genetik dimodifikasi untuk tujuan komersial namun telah stabil dalam ekosistem alami. Apakah benar?
Kalau di sini dimodifikasi, ini sudah pasti salah karena untuk soalnya itu dia beradaptasi, bukan dimodifikasi. Kalau beradaptasi itu sudah pasti hubungannya dengan lingkungan, bukan hubungannya pada komersial. Jadi yang C juga salah. Kemudian yang D, tanaman yang mengembangkan pigmentasi UV bisa menarik lebih banyak penyerbuk. Benar atau salah? Iya, benar. Jadi tujuan dia beradaptasi dengan cara mengembangkan pigmentasi pada kelopak bunganya itu salah satunya, atau tujuannya itu adalah untuk menarik agar lebah madu Eropa yang bisa menyerbuki lebah madu Eropa itu bisa menyerbuki bunganya dan dia bisa bereproduksi secara sukses. Jadi untuk yang C jawabannya untuk yang nomor 7 adalah D. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada tabel ya dan juga ada grafik. Generasi awal Islam adalah generasi yang dikenal dengan kesehatan yang baik. Rasulullah sendiri menyatakan bahwa salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menjaga konsumsi makanan dan berat badan. Generasi Islam saat ini menderita suatu penyakit masyarakat yang berkaitan dengan berat tubuh yang berlebihan yang diduga berkaitan dengan pola konsumsi. Terdapat juga keyakinan bahwa untuk berat badan bisa diturunkan dengan merubah pola konsumsi dengan mengurangi atau menggantikan konsumsi dan satu jenis makanan tertentu. Suatu penelitian dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan faktor penyebab kegemukan dan pengaruh dari beberapa model pola diet untuk penurunan berat badan. Hasil penelitian tersebut disajikan pada data di atas. Sebentar, sekarang kita geser dulu ya. Berdasarkan informasi di atas, maka pernyataan yang paling tidak tepat adalah ini disuruh mencari yang paling tidak tepat. Langsung saja karena di sini ada tabel dan juga grafik, jadi langsung kita baca opsi jawabannya. Nah, ini disediakan satu tabel dan juga satu grafik, di mana untuk yang tabelnya ini adalah persentase menderita kegemukan, kemudian untuk yang grafiknya ini adalah penurunan berat badan ya. Nah, mohon maaf karena tidak seberapa kelihatan, karena memang dari situnya itu tidak kelihatan, tapi insya Allah lah ya bisa kita baca sedikit demi sedikit. Oke, kita lanjut saja membaca opsi jawabannya. Untuk yang A, konsumsi karbohidrat yang tinggi bertanggung jawab menyebabkan kegemukan. Berarti kita lihat di tabelnya, katanya kalau karbohidratnya itu tinggi, di sini mana yang paling tinggi? Iya, yang kelompok 4. Ternyata bertanggung jawab menyebabkan kegemukan. Kegemukannya ini 51%, sama dengan ketika mengkonsumsi karbohidrat 269. Untuk yang A ini masih belum bisa dibenarkan. Karena apa? Karena di sini ketika mengkonsumsi karbohidrat 179 gram per hari, itu malah dia bisa menderita kegemukan. Berarti untuk yang A ini pernyataannya tidak tepat, kurang tepat ya. Kemudian untuk yang B, kelompok 1 memiliki kelebihan kalori paling tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Kelompok 1 berarti di sini ya, kelompok 1 itu memiliki kelebihan kalorinya adalah 2214. Apakah dia itu kalorinya itu paling tinggi dibandingkan kelompok lain? Tidak, karena di sini masih ada kelompok 2 di mana kalorinya 2313. Jadi untuk yang B juga salah. Kemudian yang C, orang yang mengkonsumsi lebih banyak makanan dengan kandungan lemak lebih rendah akan mengalami penurunan berat badan lebih rendah bila dibandingkan yang mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi. Kita lihat, baca pelan-pelan dulu ya. Orang yang mengkonsumsi lebih banyak makanan dengan kandungan lemak lebih rendah, jadi lemak lebih rendah berarti yang D ya, akan mengalami penurunan berat badan lebih rendah daripada orang yang mengkonsumsi protein tinggi. Protein tinggi itu A. Apakah benar? Iya, benar ya. Karena D yang mengkonsumsi lemak rendah, dia mengalami penurunan berat badan lebih rendah daripada yang
mengkonsumsi protein tinggi. Jadi ini benar. Kemudian yang D, pengendalian masukan kalori saja kurang memberikan dampak terhadap keberhasilan program pengendalian berat badan. Di sini untuk kalori berarti di sini ya. Pengendalian masukan kalori saja. Di sini dilihat kalori, apakah dia bisa berdampak pada keberhasilan program pengendalian berat badan? Belum tentu, karena di sini untuk yang total kalorinya 2140 masih bisa sama dengan kalori yang 2303 ya. Jadi untuk yang D juga kurang tepat. Nah, kalau di sini berdasarkan informasi di atas, maka pernyataan yang paling tidak tepat adalah kok paling tidak tepat ya? Padahal di sini tidak tepat semua kecuali C. Apa salah ya? Apa mungkin ini diganti ya? Paling benar gitu ya. Paling benar. Kalau paling benar berarti jawabannya C. Kalau paling tidak tepat itu karena di sini ada A, B dan juga D, jadi masih diragukan yang paling tidak tepat. Ya, oke. Mungkin ini sekarang saya ganti dulu. Paling benar adalah yang C. Tapi kalau di sini memang betul paling tidak tepat, itu yang mana ya yang bisa kita pilih ya? Ini kali ya. Ini kali ya, yang B ya, kelompok 1 memiliki kelebihan kalori paling tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Karena ini memang benar-benar adanya nampak di tabelnya. Kalau yang lain kan masih kita menerka-nerka. Kalau yang B ini sudah nampak pada tabelnya. Tapi kalau saya sih tidak, mungkin kayaknya ini soalnya yang salah ya. Jadi dia paling benar di antara yang lainnya gitu. Jadi ini yang C. Bisa dipahami ya. Pokoknya kalau membaca tabel itu sebenarnya mudah ya. Jadi lihat saja tabelnya. Kalau misalnya salah ya berarti salah. Kalau misalnya benar ya berarti benar. Tidak ada harus teori-teori seperti ini, seperti itu, tidak ya. Kalau membaca tabel itu soal paling mudah di antara soal-soal lainnya. Oke? Sekali lagi, kalau misalnya ada di antara kalian yang jawabannya bertentangan dengan saya, silakan dikemukakan saja ya pada kolom komentar, nanti biar kita bisa berdiskusi bersama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.